Ibu Saudara. Angkat pujian bagi nama Tuhan kita. Naikkan ucapan syukurmu pagi hari ini. Datang ke hadirannya dengan ucapan syukur. I worship you, Lord. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dengan segenap hati kita menaikkan pujian, katakan banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup setiap kami Tuhan. Rancangan indahmu sungguh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mari ungkapkan isi hatimu sebab Dia mengerti. Amin. Segala yang ku kasih-Mu sempurna sungguh nyata dalam hidupku Tuhan. Dengan segenap hati kita mau bersama berkata, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, yes Lord, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, kami bersyukur. Yes Lord, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan dengan segenap hati. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hati-Mu. Amin. Yes Lord, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang
Ku bersyukur. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau dalam hidup kami. Dengan segenap hatimu berkata, oh Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Bersyukur Bapa. Yes, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan dimanapun kami berada, meskipun beda waktu, beda ruang, tapi kami percaya firman Tuhan itu lebih daripada waktu dan ruang. Sehingga biarlah firman yang kami dengar ini dapat tumbuh di dalam hati kami dan berbuah bahkan beratus-ratus kali lipat. Sehingga orang-orang sekitar kami bisa menikmati buah itu dan hidup kami lebih bermanfaat lagi dengan hidup kami yang terus berubah dan semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini kami diubahkan, khususnya para ladies, ibu dan istri, dan biarlah juga semua ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas topik kita, yaitu bicara tentang miskom. Ya, kenapa ini penting? Karena di saat komunikasi kita tidak lancar, komunikasi kita ada yang miss atau hilang, ya, atau salah komunikasi, maka sesuatu yang semestinya tidak terjadi bisa terjadi. Ya. Makanya survei juga membuktikan bahwa tingkat cukup tinggi, yaitu perpecahan rumah tangga antara suami atau istri, anak dan orang tua, itu bukan hanya soal ekonomi. Ya, ekonomi memang menjadi salah satu yang tinggi, tetapi komunikasi juga adalah salah satu penyebab tertinggi dari kehancuran rumah tangga. Sehingga komunikasi itu sangat penting, ya, karena kalau masalah itu muncul, ya, masalah itu kan selalu ada. Tapi kalau kita bisa mengomunikasikannya dengan baik, kita bisa komunikasikannya dengan benar, maka masalah yang besar itu akan jadi kecil. Tapi kalau misalkan komunikasi kita tidak baik, bahkan bisa tidak benar gitu ya, maka yang tidak ada masalah pun bisa jadi masalah besar. Nah, jadi komunikasi itu sangat menentukan. Nah, makanya proses hoax pun bisa seperti itu. Ada yang di-cut kata-katanya, dikurangkan, dilebihkan, ditambahin bumbu.
Nah, ini semua kan adalah proses komunikasi yang salah sehingga bisa berakibat fatal. Nah, ladies bisa bayangkan kalau misalkan itu terjadi di dalam rumah tangga kita. Bisa terjadi di tengah-tengah pekerjaan kita, bisa terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Apalagi kalau kita tambahin bumbu, wah sudah deh, jadi masakan sudah ya, digoreng artinya kan, bisa jadi masalah besar. Nah oleh karena itu kita harus mengerti bahwa komunikasi itu harus benar. Nah boleh ditampilkan slide-nya. Kita perlu ketahui dulu kata komunikasi itu berasal dari apa, kata apa ya. Kata komunikasi itu berasal dari kata koinonia, yang berarti persekutuan yang mempunyai arti terdalam, yaitu berbagi hidup sehingga menjadi satu kesatuan. Kalau ladies ingat di mana waktu Tuhan Yesus membagikan roti kepada 12 murid, itu juga bicara tentang koinonia, persekutuan, satu kesatuan. Tetapi kata komunikasi pun berasal dari kata koinonia. Tetapi ini bukan bicara tentang roti yang dipecahkan, tetapi adalah satu hati, satu pikir, ya, satu roh, di mana tujuannya itu untuk menyatukan. Jadi komunikasi itu tujuannya adalah bukan memecah. Komunikasi itu tujuannya adalah menyatukan. Di mana kalau misalkan ada sesuatu yang salah, itu bagaimana kita mengkomunikasikan supaya itu menjadi satu dan menjadi baik. Ini penting nih. Karena terkadang kita ya karena mungkin emosi, karena satu dua hal, kita bukannya menyatukan tetapi kita mencerai-beraikan. Tapi komunikasi perlu diketahui itu adalah untuk menyatukan. Slide selanjutnya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 15 ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jelas perkataan kita ini satu hati, satu suara untuk apa? Untuk memuliakan Bapa kita melalui Yesus Kristus. Nah, kenapa Yesus turun ke dunia ini? Justru dia juga ingin mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan Bapa, apa yang menjadi hati Bapa. Ya, Yesus turun ke dunia dan dia menyelamatkan manusia. Kalau saja ini andai kata, ya. Kalau Tuhan ingin menyelamatkan semut, maka Tuhan akan menjadi semut. Ya. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan semut. Karena memang manusia itu untuk disatukan harus dengan komunikasi. Kita mengerti Tuhan itu harus ada yang mengkomunikasikan. Yesus turun menjadi manusia. Nah, contoh kita tadi bilang semut. Kalau misalkan kita mau memberitahu semut nih, ya kita ini kan manusia bisa melihat dari ujung kiri sampai ujung kanan. Tapi semut itu nggak bisa loh lihat sampai ujung. Dia hanya bisa melihat sedikit. Buktinya apa? Di depan dia kalau ada api, dia belum bisa merasakan itu api, dia tetap jalan. Tapi kita sebagai manusia bisa tahu itu ada api di depan. Meskipun kita teriak-teriak sama semut, semut itu tidak akan berbalik jalannya. Tetap dia jalan sampai nanti dia merasakan, baru dia berbalik. Nah sama Tuhan dengan kita. Bapak ngomong ini, Tuhan ingin katakan ini terhadap kita, kita nggak ngerti. Makanya Yesus turun ke dunia sama seperti manusia. Untuk apa? Untuk berkomunikasi kepada kita. Untuk apa? Untuk menyatukan kita, untuk mendamaikan kita, untuk mengembalikan kita, hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Tapi ironinya karena dosa, ya, karena daging kita, seringkali yang Tuhan inginkan menyatukan, tetapi kita mencerai-beraikannya. Jadi hari ini kita akan belajar 4 poin, ya, bagaimana mengkomunikasikan dengan baik, dengan benar. Memang banyak yang diajarkan oleh dunia, tapi minimal 4 poin inilah ya yang harus kita ketahui supaya komunikasi kita baik. Jadi jangan sampai miss satu kata saja ya, seperti kemarin
waktu saya memberikan tema ini, sempat saya juga kasih ke Bu Ivon, ya Bu, ini temanya. Lalu saya kan bahasa Inggris ini kan pas-pasan gitu ya. Jadi saya tulis MISS itu MISS.com, COM gitu. Nah, lalu selang beberapa waktu Bu Ivon WA saya kembali. Pak, ini apa miskomnya tulisannya benar? Wah, saya mulai 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 khawatir nih. Wah, bener nggak nih ya? Gitu. Lalu saya mulai cek bahasa Inggris. Kalau miss itu ada double S, itu kan artinya suka, rindu. Ya kan, suka berkomunikasi artinya kan. Tapi sedangkan yang saya maksud adalah miskom itu artinya sesuatu yang hilang. Artinya salah, sesuatu yang hilang di dalam komunikasi. Nah, jadi bukan double S, tapi S-nya satu. Nah, dari sini ladies bisa bayangkan, satu kata saja itu kita hilang atau lebihkan, maka artinya sudah berbeda jauh sekali. Dari kata hilang bisa menjadi rindu. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita bagaimana mengkomunikasikan sesuatu itu dengan baik dan benar. Baik itu kita dengan suami, kita dengan anak, apalagi di dalam pelayanan dalam gereja. Satu hal yang paling penting saya tekankan di depan ini, bahwa arti dari komunikasi adalah menyatukan. Jadi sekarang kita harus melatih diri kita, perkataan kita. Apa yang kita lontarkan, apa yang kita katakan, itu bukan mencerai-beraikan, tetapi kita harus menyatukan. Ini penting sekali. Dan juga di dalam rumah tangga kita. Waktu kita berbicara, kita sedang ingin menyatukan persepsi kita atau mendamaikan suasana, mengecilkan masalah, atau kita mau memecahkan atau memperbesar masalah. Jadi setiap kali kita berkata-kata, itu yang harus menjadi dasar kita dulu. Karena itulah yang Tuhan inginkan, arti dari mengkomunikasikan. Yang pertama, kita lihat slide-nya. Tips yang pertama adalah kita harus belajar mendengar lebih banyak. Sebelum kita berkata-kata, sebelum kita menjawab, sebelum kita mengambil keputusan, kita harus lebih banyak mendengar dulu. Ya. Menerima informasi dulu. Cari informasi dulu. Minimal lawan bicara kita mau berkata-kata apa, kita dengar dulu. Jangan putus di tengah, jangan potong di tengah. Kenapa? Karena ladies lihat, terkadang ada orang ingin menjelaskan di awal, dia tuh sebetulnya ingin menjelaskan awalnya dulu, lalu di tengah-tengah itu dia ingin mengungkapkan keinginannya di situ. Sehingga nanti waktu dia bicara lebih banyak, kita mulai tahu nih, oh maksudnya itu tuh begini toh. Maksudnya dia sebetulnya bukan seperti yang saya pikirkan. Sehingga yang terjadi adalah kita nggak akan salah persepsi sama dia. Kita nggak akan negatif thinking dulu sama dia. Karena kita tahu, oh maksudnya ternyata itu. Dan nanti kita waktu menjawab, waktu kita memberikan penilaian, waktu kita memberikan keputusan, itu pun tepat. Nggak salah. Contohnya, kalau kita misalkan punya suami ya, atau istri lah yang berbicara kepada suami. Misalkan dia telat pulang. Begitu dia ngomong, oh tadi saya barusan ketemu teman, kita langsung potong, kita nggak mau tahu ketemu teman, pokoknya itu sudah bukan urusan kantor, di jam luar kantor itu sudah nggak benar. Tapi kita nggak mau dengar tuh belakangnya penjelasannya, padahal di belakang itu dia ketemu teman karena dia sedang ingin melayani temannya. Mungkin temannya minta pertolongan, minta konseling, minta didoakan, dia lagi putus asa, dia lagi perlu orang berbicara. Nah, itu belum diterangkan, tapi kita sudah putus di tengah, lalu kita salah persepsi, lalu kita akan salah juga menilai. Makanya harus mendengar dulu. Coba kita lihat slide-nya, firman Tuhannya katakan begini. Di dalam Amsal 18, ayatnya yang ke-13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum dia mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Terjemahan lama mengatakan begini, menyaut terlebih dahulu sebelum mendengar,
itu berarti, maaf, kurang ajar dan mendatangkan malu. Itu terjemahan lamanya. Artinya begini, kalau seseorang lawan bicara kita, siapapun itu, sebelum dia bicara habis, lalu kita potong di tengah, itu sebetulnya kita tidak sedang menghargai dia. Ya, kita menganggap orang itu lebih rendah dari kita. Kita lebih tahu segalanya dari dia. Kita tidak mau mendengarkan dia punya pendapat, kita tidak mau dengarkan apa yang dia ingin sampaikan dulu. Kita sudah merasa kita paling benar, kita paling tahu. Itu sebetulnya kita sedang merendahkan dia, kita tidak sedang juga menghargai dia. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau menghargai pasangan kita, keluarga kita, apalagi orang tua kita, ya kita harus siap pasang kuping, dengar dulu, ya supaya jangan sampai kita salah nih, gitu. Ya, lalu dikatakan apa selanjutnya? Coba di slide-nya selanjutnya tadi, slide mendengar itu ayat firman Tuhan. Itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi kita harus belajar mendengar. Nah, contoh ya sekarang kan teknologi ini sudah mulai berkembang ya. Nanti ladies juga akan lihat bahwa anak-anak milenial termasuk gereja apapun itu ya, mereka juga sudah akan teknologi akan semakin canggih dan gereja pun akan pakai yang namanya teknologi metaverse. Apa metaverse itu? Ini saya bawa satu contoh ya, supaya kita bisa paham, supaya kita lebih baik dengar dulu, cari info dulu. Apa itu metaverse? Metaverse itu satu teknologi, virtual teknologi yang tinggi. Meta itu melampaui. Verse itu dunia. Jadi melampaui dunia yang sekarang kita ini, yaitu masuk di dunia virtual. Yang kalau kita pernah lihat film Matrix, ya, itu dunia virtual tuh. Nah, maksud saya apa di sini? Kalau misalkan kita menerima sesuatu hal yang baru, kita tuh harus cari tahu dulu apa itu. Apakah baik, apakah boleh diterima atau tidak, sejauh mana kita menerimanya dan tidak boleh menerimanya, kita cari tahu dulu. Sehingga saat kita sudah tahu, kita baru bisa memberikan pendapat dan komentar. Dan itu meminimalkan kesalahannya. Ya. Nah, sehingga sekali lagi tips yang pertama, kita harus mendengar lebih banyak. Mendengar itu artinya mencari informasi, menghargai lawan bicara kita, dengar sampai seutuhnya, barulah kita menjawab. Sehingga itu akan mengurangi, meminimalkan kesalahan. Itu tips yang pertama. Yang kedua, itu bicara sabar. Jadi di dalam kita berkomunikasi itu rupanya melibatkan emosi kita. Ya. Jadi bukan hanya kita mendengar, bukan hanya kita pandai berbicara, tetapi kalau kita punya emosi tidak bisa terkontrol dengan baik, karakter kita tidak bisa menguasai dengan baik, maka itu juga percuma. Sehingga firman Tuhan ngomong begini, di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi orang yang sabar itu rupanya dia akan lebih banyak mengerti. Tetapi orang yang mudah marah, cepat marah, itu dia sedang membesarkan kesalahannya. Kebodohan itu ditulis juga kesalahannya. Sehingga di dalam berkomunikasi itu pasti melibatkan emosi kita. Ya, pasti melibatkan emosi kita. Nah, kenapa? Karena saat kita berkomunikasi itu, apalagi yang kita bicarakan itu sudah menyentuh kepada hal-hal privasi kita, ya, kenyamanan kita, itu akan melibatkan emosi. Nah, emosi apa yang akan muncul? Antara sabar atau marah. Firman Tuhan mengatakan kita harus pilih sabar.
Jadi kalau orang atau seseorang berbicara tentang pribadi kita atau sudah menyinggung kita, firman Tuhan ngajar kita berkomunikasi yang baik, kita mengeluarkan kata-kata apa dan seperti apa selanjutnya, kita harus awali dengan yang sabar dulu ini. Karena dikala waktu kita nggak sabar, nah nanti komunikasi kita muncul yang salah. Kita akan bisa mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, kita akan mengeluarkan statement-statement yang akan menyalahi kebenaran. Jadi emosi itu harus harus dikendalikan. Nah, sabar dan marah. Dan ada akibatnya nih masing-masing. Sabar ini Tuhan mengatakan bahwa kalau sabar nanti dia akan memberikan pengertian yang besar. Tapi kalau kita marah itu hanya akan menjadikan masalah lebih besar. Nah, mana mau kita pilih? Kita harus memilih yang sabar itu. Saudara lihat, juru bicara institusi atau organisasi atau apapun, saudara lihat, waktu dia diserang, ya organisasinya, dia kan mewakili kan, waktu dia diserang hidupnya, haknya, organisasinya, kelompoknya, orang yang bisa mengendalikan emosinya, maka dia akan berkomunikasi dan memberi jawab dengan baik. Sehingga juru bicara, teman-teman lihat, ladies lihat, dia kalau bisa menahan emosinya dia dengan sabar, maka dia akan menjawab dengan baik. Dia akan menjawab dengan baik. Bahkan beberapa juru bicara kalau ladies lihat, wah mukanya datar sekali gitu ya. Mau dimaki-maki, mau dikatain, mau diapa, tetap aja dia datar. Lalu dia jawab aja sebisa dan seperlu mungkin apa yang dia jawab. Nah, tetapi dari sini kita sudah belajar bahwa saat dia sabar, dia bisa mengendalikan emosinya, jawabnya itu akan lebih baik daripada dia emosi. Makanya ini penting, emosi ini penting. Ya. Nah, coba kita lihat dulu firman Tuhan selanjutnya di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ke-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, jadi lebih cepat mendengar, tadi kita sudah ngomong, tetapi lambat berkata-kata, tadi juga segera kita bahas, tetapi dikatakan lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang memang kita perlu marah, ya mungkin itu bisa kita marah, tetapi harus diperlambat. Kenapa? Karena emosi. Contoh, misalkan ya di dalam keluarga ya namanya anak-anak kadang-kadang buat kita marah. Nah, kalau kita langsung cepat marah, biasanya itu salah. Jadi boleh marah nggak? Boleh, tapi lambat marah. Artinya apa? Diredam dulu sebentar. Sabar dulu sebentar. Lalu mulai berpikir. Nah, sehingga kalau kita awali dengan sabar, bukan berarti nggak boleh marah, tapi kita awali dengan sabar. Ya, lambat marah artinya sabar dulu. Baru kita marah. Bukan nggak boleh marah loh. Ya, kalau nggak boleh marah nanti ya repot juga gitu kan. Kalau misalkan ada yang salah di depan kita, lalu kita biarin, itu kan juga nggak boleh, nggak bertanggung jawab. Tapi masalahnya jangan kita marah itu karena emosi kita. Tapi sabar dulu. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat 20 dikatakan begini. Ada? Ya. Sebab, nah di sini bukan marah lagi, tapi amarah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Marah itu bisa. Tapi kalau amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya kasih contoh begini. Abraham pernah marah. Yesus sendiri pun pernah marah. Bahkan dia sempat menegur keras, ya.
mengeluarkan kata-kata ular beludak, ya, kata-kata yang memang cukup dikenal, ya, dikatakan menjadi batu sandungan dan semuanya. Nah, tetapi kita harus lihat, itu bukan lahir dari amarah. Kalau amarah itu tidak mengerjakan kebenaran, tidak ada kebenarannya. Lagi ribut sama teman, marah-marahnya sama istri. Lagi ribut sama istri, marah-marahnya di gereja. Lagi masalah di kantor, dibawa ke rumah. Ini nggak mengerjakan kebenaran. Sehingga yang Tuhan katakan adalah amarah itu tidak akan mengerjakan kebenaran. Tapi kalau kita mau mulai marah, sabar dulu. Dilihat dulu. Kalau masalah ini kenapa nih? Ya, minta Tuhan, oh Tuhan ini apa nih? Boleh nggak marah? Lalu waktu kita marah, kita juga harus bisa menjelaskannya. Kalau kita marah kepada orang kantor kita, anak buah kita, anak kita harus menjelaskannya. Nah, saya biasanya selalu mengukur begini. Biasanya saya mengukur. Kalau saya ini lahir dari amarah atau terbawa emosi itu begini. Saya mulai marah misalkan. Ya, bisa saya juga marah gitu ya. Nah, setelah kita marah, kita mengerjakan nggak bagian kita? Contoh, saya lagi marah sama anak saya. Saya marah. Setelah itu malam kebiasaan kita adalah mendoakan dia. Kalau saya marah itu tidak bertujuan, lalu bukan mendatangkan kebenaran, saya udah nggak mau doain, kepancing emosi. Udah ngapain doain lagi. Nah, itu salah satu barometernya. Kenapa tadi kita marah? Termasuk begini, waktu kita pelayanan, misalkan kita juga bisa marah kan, apapun, mungkin ditegur, apapun bisa marah. Tetap nggak kita mengerjakan tugas pelayanan kita dengan baik. Itu salah satu ukurnya. Kalau kita mulai, wah sudah nggak tuan-tuanan, nggak gereja-gerejaan, ya, lalu nggak melakukan tugas kita sebagai orang tua, sebagai istri, ataupun apapun itu namanya kita sedang terbawa amarah kita. Dan itu dikatakan tidak mengerjakan dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, itu barometernya. Jadi sekali lagi bahwa emosi itu ada, kita harus sabar. Ya, bukan berarti kita tidak boleh marah. Marah kita itu karena apa? Apakah itu tersulut karena amarah kita? Nah, inilah yang juga ada di dalam saat kita berkomunikasi. Makanya di dalam hal komunikasi itu akan sangat melibatkan emosi kita. Kita harus berhati-hati di dalam hal ini. Ada satu cerita lama yang mungkin ya cerita lama lah, semua mungkin pernah mendengar ini, di mana ada suami istri waktu dia berkomunikasi ya begini, suaminya beli tong baru buat ngisi air nih. Ya, diisi air. Lalu saat satu ketika istrinya itu buka tongnya, dia lihat ke airnya. Ya, dia lihat di situ ada perempuan. Ya, kelihatan mukanya perempuan, tapi nggak jelas gitu. Wah, dia bilang ada perempuan di situ. Wah, rupanya suami saya ini beli tong tujuannya untuk simpan wanita di situ. Wah, mulai emosi dia. Lalu suaminya bilang, enggak, saya nggak lakukan hal itu, mana ada. Nggak percaya suaminya. Dia pergi ke tong itu, dia buka tongnya. Begitu dia lihat, rupanya laki-laki di situ. Dia juga marah sama istrinya, kamu fitnah saya. Di situ bukan perempuan, di situ malah laki-laki. Kamu yang simpan laki-laki. Gitu. Akhirnya mereka nggak mau saling mendengar, terlebih dulu ngomongnya terus, ya nggak mau dengar dulu penjelasannya apa semuanya, terbawa emosi, dibawalah ke hakim. Lalu dengar ceritanya pun hakim sudah tahu penyebabnya, tapi karena nggak sabar, ya amarahnya dulu gitu. Akhirnya hakim bawa palu, dipecahin itu tong. Hakim katakan, mana ada orang di dalam? Ini hanya isinya air.
Rupanya ladies tadi itu adalah pantulan dari air, ya, seperti cermin. Jadi saat orang ngelihat, ya wajahnya yang akan terlihat. Kalau perempuan, ya perempuan. Laki, ya laki. Nah, ini kenapa bisa sampai terjadi hal seperti ini? Karena dia tidak mau mendengar, dia nggak sabar. Lekas marah, cepat marah. Nah, itu berakibat dan akan terjadi miskom di sana. Yang ketiga, berkata benar. Di dalam kita berkomunikasi, kita harus jujur. Kita harus berkata benar. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Firman Tuhannya ada di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Artinya kalau kita berkata-kata, berkomunikasi, itu harus berkata-kata yang benar, yang jujur. Jadi kalau kita sabar tapi kita nggak jujur, nggak bisa. Ada orang yang kelihatannya sabar luar biasa loh, komunikasinya baik. Ya, komunikasinya baik sekali. Tapi yang dia katakan itu muter-muter, mental-mental. Yang dia katakan itu hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Itu bisa. Dia menguasai karena memang dia pintar, orang pandai. Ya. Tetapi kalau itu tidak jujur, itu juga bukan yang dikatakan oleh Tuhan komunikasi yang benar tadi. Bukan. Ada orang bisa menjaga emosinya dengan baik. Ya, ya, saya tidak perlu menyebutkan, tetapi saudara lihat. Kalau kita lihat ada dua kasus ya, dua contoh atau dua pribadi begini. Ada satu pribadi tokoh. Dia kalau ngomong, wah pintar sekali. Orang dengarnya juga enak. Tapi yang dia ngomong itu nggak benar semua. Hanya untuk pribadinya, hanya untuk organisasinya. Sehingga kata-kata yang dikeluarkan ini yang penting bisa ya mendatangkan kebaikan buat dirinya pribadi gitu. Pintar ngomong. Sabar orangnya. Nggak gampang emosi. Diserang kiri kanan dari belakang tetap jawabnya baik. Tapi yang dijawab itu kebanyakan tidak benar dan tidak pernah terrealisasi apa yang dia katakan. Ini satu pribadi. Ada satu pribadi lagi yang ngomongnya itu benar, jujur. Apa yang dia ngomong itu benar. Dan orangnya juga nggak bodoh, pinter. Dan orangnya bertanggung jawab nih. Tetapi dia tidak sabar orangnya, emosinya meledak-ledak. Sehingga orang ini juga akhirnya menjadi masalah. Makanya di dalam berkomunikasi itu, selain emosi yang sabar tadi itu dikontrol, tetapi dia juga harus berkata benar. Kalau enggak apa? Pada akhirnya tidak akan dihargai orang apa yang dia katakan. Cuma bisa menguasai perkataan, bisa pandai berkata-kata, tapi katanya apa yang dia perkatakan itu tidak benar, dusta semua, tidak pernah terrealisasi. Nah, ini juga menjadi hal yang buruk. Apalagi di tengah-tengah gereja. Apalagi kalau kita bicara kebenaran. Apalagi kalau kita bicara pelayanan. Jangan kita mengkomunikasikan, berbicara sesuatu yang bohong, yang dusta. Karena bagi orang dunia saja itu dianggap rendah. Apalagi di dalam bicara tentang kerohanian. Itu yang ketiga. Di mana harus berkata yang benar. Yang keempat, yaitu waktu yang terbaik. Waktu yang baik ini penting. Kita sudah ngomong benar, kita sudah jujur, kita sudah mendengar dengan baik semuanya. Tetapi kalau kita mengkomunikasikannya, berkata-katanya di waktu yang tidak tepat, maka itu juga bisa jadi masalah loh. Ya. Di dalam Amsal 25 ayat yang ke-11, coba kita lihat dulu. Amsal 25 ayat yang ke-11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel
di pinggan perak. Saudara ladies pernah lihat nggak pinggan perak itu kayak satu tempat ya yang terbentuk dari cermin perak itu, lalu ada apelnya. Itu kan indah, itu kan sangat pas sekali gitu loh. Nah itu digambarkan kalau orang yang berkata-kata di waktu yang tepat akan bagus jadinya, akan indah dilihatnya. Jadi hari ini kita kalau mau ngomong kita harus tahu waktunya tepat apa enggak nih. Meskipun itu yang kita katakan jujur, benar, ya. Tapi kalau waktunya nggak tepat, itu juga bisa mendatangkan masalah. Saya kasih contoh lah, misalkan begini, ya orang tua kita atau saudara kita ini sakit, misalkan dokter ngomong sama kita, ini waktunya nggak panjang nih. Nah, lalu kita mau menyampaikan kepada orang tua kita apa? Apakah lagi keadaan dia lagi memang drop kondisinya, atau kapan kita mau cari waktunya? Ini benar kan? Jujur loh. Nah, tapi kalau kita ngomongnya nggak tepat waktunya, maka dokter bilang waktunya 3 bulan, bisa jadi 3 hari. Lebih cepat. Nah, lebih cepat dipanggilnya maksudnya. Jadi waktunya itu harus tepat. Makanya sampai di sini waktu kita berkata-kata, kita perlu yang namanya hikmat. Ya, hikmat. Jadi kita juga mulai bisa membedakan kapan kita ngomong. Meskipun itu jujur benar, tapi kita harus ngomongnya waktunya tepat. Saya kasih contoh lagi yang lain. Kita juga harus bisa membedakan rahasia dengan perkataan jujur. Ini penting, ya. Kita harus memisahkan. Sehingga satu ketika kita kalau mau berkata-kata sesuatu tentang suami saya atau istri saya, kita harus tahu ngomong sama siapa. Wah, suami saya nih nggak bener, pokoknya wah bla bla bla. Memang itu benar. Dia juga ngomong jujur, tapi dia harus tahu ngomongnya ke siapa. Dia kalau ngomong dengan orang dunia, wah itu nggak tepat. Ya. Lalu dia cerita ke banyak orang, itu juga nggak tepat. Dan orang lain akan cerita lagi ke orang lain. Nah, sehingga itu bukan membuat masalah menjadi baik, akan membuat masalah tambah hancur. Nah, disinilah kita belajar. Berkata-kata itu harus di waktu dan tempat yang tepat. Jangan salah. Saya katakan sekali lagi, rahasia harus dibedakan. Jadi jangan sampai ada orang paksa begini. Wah, ini kalau udah high privacy nih bingung nih. Ya kan? Istri kamu, waduh, sukanya apa? Begini. Sampai urusan pribadi, privacy, hubungan apa yang sifatnya privacy lah, intim gitu, itu kalau ditanya sama orang, lalu kita nggak menjawab dengan jujur, artinya bukan berarti nggak jujur, maksudnya dia nggak menceritakan, apakah itu salah? Nggak salah. Karena rahasia harus dibedakan. Pak, masa saya ditanya saya nggak jawab sih? Wah, repot ini. Lalu ada orang kadang-kadang iseng tanya, persembahan gereja berapa? Tanya ke bendaharanya. Ini contoh ya. Lalu bendaharanya ngomong, Pak, ngomong ke gembalanya. Pak, saya kan harus jujur, saya kan harus benar. Ditanya ya saya jawab. Nah, ini namanya kita harus pisahkan. Harus punya hikmat. Bukan berarti kita berbohong, tapi kita katakan, ini bukan bagian kamu, ini bukan porsi kamu, ini bukan wewenang kamu, jadi kamu tidak perlu tahu. Sama halnya, orang tanya keluarga kita, ngorek-ngorek apa, kita ngomong tentang keluarga, kita nggak memberitahu, itu tidak salah. Tapi kita harus tahu tempat dan waktu yang tepat. Ya, termasuk kalau ibu-ibu, ladies mau minta uang saku lebih, ya cari waktu yang tepat gitu ya. Nah, contoh lah, misalkan kita, waduh nggak cukup nih dapur gitu. Jangan nanti suaminya baru pulang capek-capek, ya, lagi tanggal tua,
minta uang saku naik. Nah, itu namanya nggak tepat waktunya. Cari waktu yang tepat. Apa hari libur, ya pas mukanya pulang berseri-seri, cari tanggal muda. Wah, ini tips yang luar biasa nih. Nanti ini pada ikut-ikutan. Ya karena ini lady semua, nggak ada bapak-bapaknya, nggak apa-apa. Tapi nanti kok istri saya dengar, saya udah tahu cara menangkalnya gitu. Karena ini tips dari saya gitu. Ya. Tapi saya mau katakan begini ya, saya mau coba katakan, cari waktu yang tepat, tempat yang tepat, maka Tuhan katakan itu seperti buah apel di pinggang perak. Jadi 4 hal. Mendengar, cari informasi, jangan langsung jawab, dengar dulu habis semuanya. Cari informasi semua seutuhnya, baru kita bisa menjawab dan berpendapat. Dan kita menjawab di tengah-tengah orang berkata-kata, itu kita sedang tidak menghargai dia. Yang kedua, kita harus tahu bahwa ini melibatkan emosi saat kita berkomunikasi. Karena ada hal perkataan yang bisa merenggut privasi kita, hak kita. Firman Tuhan mengajarkan sabar dulu. Kalau memang itu kita perlu menegur, mengingatkan, tapi tarik sabar dulu. Supaya apa? Supaya yang muncul itu bukan amarah. Karena kalau yang munculnya amarah, maka itu tidak akan mengerjakan kebenaran. Yang ketiga adalah perkataan harus jujur. Berkatalah yang benar. Tidak bisa tidak benar. Meskipun dia pandai mengelola emosinya, meskipun dia mendengar, dia bisa menghargai orang, tapi kalau kata-katanya nggak benar, satu ketika, maka itu juga akan merusak semuanya. Baik itu keluarga, gereja, dan semuanya. Semua ini kalau ketiga sudah dilakukan, kita harus ingat yang terakhir. Harus disampaikan di waktu dan tempat yang tepat. Maka itu semua akan menjadi indah dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, biarlah beberapa hal, tips yang kami belajar mengenai cara kami berkomunikasi, di mana komunikasi itu adalah menyatukan, bukan memecah belah, bukan mencerai-beraikan, tapi komunikasi itu adalah menyatukan sehingga memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami belajar 4 hal, dan biarlah menjadi satu kekuatan di dalam hidup kami bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita akan akhiri komsel atau ibadah ladies kami pada malam hari ini. Mari taruh kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.